Ya, kita bersama warga setempat untuk menelusuri jejak-jejak peradaban kuno ya di hutan, di tengah hutan pedalaman ya di Jawa Timur, di desa terpencil gitu ya, bersama Mas Sujianto ya, Mas Yanto ini warga setempat ini yang biasa sering aktivitasnya sehari-hari itu di dalam hutan, terutama kemudian memiliki beberapa ekor sapi, berapa? 3 ekor sapi ya sehari-hari untuk mencari pakan ternak ini tentunya keluar masuk hutan Mas Yanto ini. Nah, kita saat ini diantarkan mau menuju sebuah situs yang diduga memang jejak makam seorang orang sakti gitu ya, yang ada di puncak sebuah gunung yang sangat terpencil. Nah, di situ dikeramatkan oleh warga pada hari-hari misalnya suruhan atau ruah desa, itu warga kemudian menguri-uri budaya di situ atau kemudian melakukan semacam festival atau seremonial ya, seremonial keagamaan misalnya tumpengan dan lain sebagainya di situ. Nah, lengkuas yang ditanam itu seperti ini. Inilah salah satu lengkuas. Nah ini, nah ini lengkuasnya. Nah ini lengkuas ini. Nah ini lengkuas ini. Nah ini jadi bentuknya seperti itu ya. Lengkuas itu kayak semacam film tertentu itu ada lengkuas. Ini banyak kita rasa masakan Jawa terutama itu banyak yang mengandung lengkuas itu. Hampir semua masakan ini mengandung lengkuas. Mulai dari oseng-oseng gitu ya, rawon, gulai, soto ya. Kemudian apa namanya? Banyak semuanya hampir, terutama juga masakan Padang juga menggunakan lengkuas. Selain kemudian apa namanya? Jahe. Nah ya, sedangkan warnanya putih-putih ya. Mas Yanto sendiri selama ini ada berapa jenis atau berapa macam jenis singkong yang pernah ditanam di sini, Mas, kira-kira? Cuma ini. Yang putih-putih ini saja. Oh, namanya singkong apa ini, Mas, kira-kira? Apa singkong randu? Oh, singkong randu. Oh iya. Jadi kata Mas Yanto ini singkong randu. Lah ini ada yang daun kayak gini, singkong apa, Mas? Ini yang baru katanya? Kuning. Oh, singkong kuning atau manar ya? Singkong kuning. Ya, banyak singkong di sini. Nah, sangat subur singkong di sini. Nah, ini ada singkong randu, ada singkong kuning. Oh, ini singkong. Nah, ini warga panen bote. Nah, ini semacam umbi-umbian itu ya. Nah, ini umbiannya itu jejak dipanen itu, tinggal bongkol-bongkolnya. Jadi kalau musim penghujan ditanam lagi gitu ya. Jadi di sini juga selain singkong, lengkuas yang sangat banyak, ini pisang. Nah, pisang. Kayak gini tuh jenisnya pisang apa, Mas Yanto? Raja Nangka. Jadi ini jenis pisang Raja Nangka loh. Jadi banyak jenis-jenis pisang yang juga ditanam di sini. Dan primadona daerah sini itu pisang Raja Nangka. Cukup banyak. Nah, ini bote juga banyak, gemblendang ini. Keleleran ini besar-besar itu. Itu habis dipanen ini kelihatannya. Habis dipanen. Nah, ini lengkuas cukup banyak ini. Nah, ini. Nah, kalau rumput ini kan bisa membuat gatal-gatal ini, Mas ya? Iya. Ini namanya rumput apa ini, Mas? Nggak tahu ya. Ini sakit kalau kena kulit ya? Ya, artinya gatal. Gatal-gatal ya. Nah, ini rumput ini buat gatal-gatal. Jadi memang hutan ini keberkahan juga beberapa tanaman itu beracun ya, rumput-rumput yang menimbulkan gatal-gatal atau lainnya. Nah, ini banyak juga sebagai tantangan-tantangan. Nah, ini jejak pohon yang habis ditebang. Ini pohon sengon ini. Dari segi daunnya ini ya. Jejak-jejaknya ini kenapa kok dipotong pendek kayak gini ya? Karena percabangan itu, percabangan nggak dipakai percabangan ya. Dicari yang lurus-lurus saja ya. Dicari yang lurus-lurus saja. Percabangannya nggak dipakai. Nah, kita mau menuju ke Punden Gempol itu kira-kira sudah dekat nggak? Sudah dekat ya? Ya, kita ditemani Mas Yanto. Jadi warga desa sini kita akan menelisik ya jejak-jejak masa lalu ya, uri-uri budaya. Di sini ada situs di tengah hutan di pedalaman ya, di desa terpencil di sini. Jalannya memang lumayan masih recommended ya. Jadi sambil sehat, membakar kalori juga, menikmati tebalnya oksigen murni, serta juga belajar tentang tanaman-tanaman rempah-rempah dan herbal. Nah, di sini juga bunga mahonin banyak ini ya. Ini pohon mahoni ya, Mas ya.
Pernah nggak ada orang yang mencari bunga mauni ini untuk? Kadang-kadang ada. Warga mengumpulkan biji mauni ini ya. Nah ini buah mauni atau biji mauni ini. Jadi anak zaman now nggak tahu kalau rasanya buah mauni itu sangat manis, itu nggak tahu. Buah mauni itu sangat manis. Anak zaman now itu nggak tahu. Nah ini. Nah ini Mas Yanto ini menunjukkan, nah ini salah satu biji buah mauni nih. Nah ini rasanya ini wah cetar membahana ini. Ini bisa untuk obat bisa untuk obat-obatan termasuk diabetes ya. Nah ini salah satu biji buah mauni ya. Nah ini batu-batunya juga cukup unik. Apakah juga jejak peradaban masa lalu ya? Di sini ada teracak semacam teracak harimau ini. Nah jadi ini jejak harimau ini. Nah ini kayak jejak harimau ini. Jadi ini ada jejak harimau raksasa ini di batu ini. Kemudian juga tinggalan pada masa lalu ya, ada jejak-jejak harimau purba atau harimau raksasa di batu ya, yang diabadikan di batu. Nah, coba kita terus telusuri jejak-jejak peradaban kuno, termasuk hal-hal seperti ini tentu kita ekspos terus ya, selain juga menjadi edukasi wisata budaya, terutama bagi kedepannya jika memang ramai hal-hal seperti ini juga menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Nah di sini ada bunga bagus ini warnanya kuning. Mas Yanto ini bunga apa Mas Yanto ya? Kok bagus Mas? Paitan. Oh paitan. Oh iya. Warnanya bagus tapi aromanya nggak enak. Jadi ada sesuatu yang terlihat bagus tapi aromanya nggak enak ini. Nah, perumpamannya seperti itu ya. Jadi ini bunga paitan. Nah, cukup banyak bunga paitan di sini. Nah, coba kita. Ya di sini memang banyak sekali paitan ya, bunga paitan yang warnanya kuning merona. Biji-bijinya juga banyak. Mas Yanto sendiri pernah nggak selama ini pengalaman warga menggunakan ini untuk obat-obatan? Oh, nggak pernah juga ya? Oh iya, memang ini kesukaannya kambing ya? Nah, kesukaannya kambing kalau bunga ini. Kemungkinan untuk kesehatan dari tanaman, dari hewan-hewan kambing itu memang. Jadi, coba di sini kita mendapati ya jejak peradaban kuno. Apakah kita akan menelisik ya? Cukup angker dan wingit ya. Mbak, kita permisi Mbak. Mas Yanto, kita coba hati-hati ya, karena memang sangat rimbun. Nah, di sini sangat angker sekali di sini. Monggo Mas Yanto. Sangat angker sekali. Jadi menurut cerita tutur masyarakat, namanya punden apa Mas Yanto? Nama pundennya Mbah Selo Brojo ternyata. Nah, kalau yang Jati Gembol itu apa? Dulu kan besar. Oh ada pohon jati yang sangat besar. Oh ya dulu ada pohon jati yang sangat besar. Ini jejak-jejaknya kita lihat macam apa? Wah permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Permisi Mbak. Ternyata ada sosok mistis yang angker ya. Ya, nuwun sewu Mbak. Lain. Jadi coba kita berdoa dulu ya. Karena suasananya sangat cantik dan unik ya. Mbah Selo Brojo ya. Ini namanya Mbah Selo Brojo atau Jati Gembol. Rasa di sini. Di sini. Ya, ternyata di punden Jati Gembol atau Mbah Selo Brojo ini kita benar-benar mendapati sesuatu bentuk yang sangat mistis ya di tengah masyarakat kita, di tengah hutan pedalaman, di desa terpencil. Ya, Mas Yanto sendiri sebagai warga ini, situs ini kalau Mas Yanto sendiri menyerupai apa ini? Macan putih. Konon katanya memang menurut penuturan warga memang dihuni sini eyang macan putih ya, eyang macan putih penghuni ini. Jadi bentuknya saja sudah ketara. Kita lihat dari samping itu persis ini seperti harimau putih yang menghuni dari punden Mbah Gembol ini. Kita permisi Mbak. Jadi kita urus budaya, nuwun sewu Mbak. Jadi kita di sini bersama teman-teman mohon izin untuk meliput dan mengeksplorasi serta kemudian mengedukasi gitu ya, serta uri-uri budaya Mbak. Jadi tidak ada bermaksud apa-apa, kita di sini semata-mata memang untuk eksplorasi. Nah di sini ada jejak apa ini? Jejak apa ini? Menancap ini, menancap kayak pusaka ini. Nah, atau mungkin semacam pecahan tembikar itu ya.
ini menancap jauh di dalam. Kelihatannya ini dulu itu pohon raksasa ya. Nah, ada jejak-jejak tumpak yang lain. Coba kita lihat. Nuwun sewu, Mbak. Permisi, Mbak. Mbak, permisi, Mbak. Jadi coba kita lihat jejak-jejak di sini. Nah, itu batu bawah. Nah, terutama di sini. Nah, di sini itu akan nampak harimau putih itu persis di sini. Jadi mungkin kameramen bisa didekatkan ya. Karena di sini coba kita Mbak, nuwun sewu, Mbak. Nah, ini harimau putih ini matanya melotot ini. Nah, sedang mengangkat. Nah, menghadap ke tenggara. Kemungkinan menghadap ke tenggara itu condong ke tenggara karena di tenggara itu ada bukit ya. Itu kalau nggak salah namanya bukit apa, Mas? Ini warga sini menamai yang bukit yang itu yang ke arah Gumeng itu. Bukit Gumeng ya. Ya, bukit Desa Gumeng. Jadi akan di sini terlihat sekali. Nah, semoga kemudian hal seperti ini ya kita akan menghargai dan menghormati. Memang mitos yang berkembang di masyarakat atau legenda-legenda atau kisah-kisah mistis ya masyarakat. Dan memang kita juga sebuah kepercayaan, kita juga hidup berdampingan dengan hal-hal gaib ya di luar alam nyata ini. Semoga kemudian situs-situs seperti ini terus lestari, terus terjaga, terutama kemudian ada perhatian dari pemerintah setempat untuk membangun kawasan ini. Kita lihat sangat rumput ya. Di sini mungkin dibersihkan, dipaping, dikasih bunga-bunga indah, cukupnya diperbaiki sebagai kemudian aset desa, aset leluhur desa, aset yang membabat alas dari desa ini. Tentunya termasuk sebagai wisata budaya dan itu sehingga kemudian bisa termasuk mendongkrak kemudian popularitas dan wisata di desa ini juga perlu hal-hal seperti itu dibangun. Semoga tetap lestari, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.